kemarin itu ada pengalaman nih ya, ada murid, sebetulnya bukan baru pertama sih, udah ada beberapa kali murid saya itu yang bilang setelah latihan pilates, terutama kalau private sama saya, jadi mereka itu merasa ada perubahan secara mentally sama psikis. Nah, bukan saya yang pinter ya, bukan saya yang pinter, atau bukan saya yang magic, atau saya cenayang, enggak sama sekali. Pertama saya juga kaget, karena kalau ya secara teori kan sebetulnya nggak ada, tapi saya tarik balik dari gerakan, dari waktu saya ngajar, cara saya berkomunikasi, mungkin ada part-part yang itu mengubah cara mereka berpikir, ya. Bukan ngomong sayanya yang pandai berkomunikasi, enggak, tapi dengan misalnya cara bergerak, karena saya tahu oke, kamu harus bergerak di sini, coba bersama begini. Jadi kan kadang-kadang saya juga ngajar nggak maksa, atau nggak misalnya dia udah ngomong nggak bisa, saya akan, tapi kan saya harus mengencourage murid saya. Nah, pada saat saya mengencourage, saya memberikan masukan, memberikan apa sih, cara supaya bisa mereka melewati part yang sulit buat badan mereka, buat tubuh mereka, sampai mereka mendapatkan, kalau di bahasa kita sebutnya rilis. Itu kan saya harus membawa mereka dengan kepribadian mereka yang berbeda-beda, berarti cara saya juga harus berbeda, ya kan? Nah, tapi setelah mereka rilis, sebetulnya poinnya itu bukan saya berkomunikasinya, tapi pada saat mereka rilis, ada yang mereka rilis juga secara psikis, secara mental. Kalau persepsi saya seperti itu ya, makanya banyak, bukan banyak sih, beberapa murid saya yang pernah private sama saya suka ngomong, tadinya saya tuh orangnya seperti ini loh, setelah saya pilates, saya itu lebih, ada yang jadi lebih ceria, ada yang secara mental jadi kayak lebih nerima, jadi let's say lebih positif. Nah, karena rilis itu, kalau misalnya badan kita sakit ya, ada yang sakit, tapi kita kan nggak ngerti, kadang-kadang kita tuh nggak ngerti loh sakitnya itu sebetulnya cuma karena salah posisi dan salah bergerak, ya kan? Nah, karena saya belajar dan saya guru pilates, saya mengerti, oke, kamu itu salah memposisikan tubuh kamu sehingga kamu ada rasa yang tidak nyaman. Nah, si rasa tidak nyaman itu mungkin yang akan membuat diri kamu, misalnya tadinya mungkin kamu secara inner itu sebenarnya kamu happy, cheerful, tapi karena sakit itu jadi kamu nahan sakit dan jadi nggak enak ini, jadi ada part-part yang kamu tahan. Pada saat kamu rilis di satu part aja, misalnya cuman yang kecil, nah itu yang membuat si inner kamu, si positif inner kita itu keluar. Jadi terus ya saya sebagai guru harus ngajar yang positif dong, masa saya ngajar yang negatif ya. Saya itu akan memberikan masukan-masukan gitu. Kadang-kadang kan memangnya bukan masalah gerak aja. Kalau buat saya, pada saat saya ngajar pilates itu bukan badan aja yang saya koreksi, karena badan itu, body kita itu refleksi dari pikiran kita. Nafas, cara kita bernafas itu refleksi dari cara kita berpikir juga. Teman-teman bolehlah ngecek napasnya, kalau yang itu semuanya pasti pengen cepat, karena itu pengalaman saya juga sebelum saya pilates. Saya itu orang yang rusuh lah bahasa Sundanya ya, tapi setelah pilates saya harus menata nafas saya supaya mendapat gerakan yang baik. Akhirnya ya cara berpikir saya juga berubah. Nah, dan beberapa kali saya ngajar, pengalaman dari ngajar orang, saya itu bisa melihat kepribadian dia dari cara mereka bernafas. Bukan saya cenayang, bukan, tapi ya kalau dia cepet, artinya cara dia tuh begini, cepet juga kan semua cara berpikirnya, cara bergeraknya, cara mungkin dapat segala, pengen yang cepet, pengen yang instan. Tapi kalau dia lebih lambat, terus dia bisa menikmati, mungkin dia juga adalah orang yang bisa tenang, yang bisa menikmati setiap gerak, atau yang terlalu slow, atau yang delay, bisa mungkin ya, orang itu ada beberapa yang memangnya delay, dan itu sebetulnya bukan suatu persoalan. Kalau menurut saya ya itu kan karena kebiasaan, bisa dikoreksi ya bisa. Nah,
Makanya kalau misalnya ada murid yang sekarang saya bisa mengerti, dan saya juga cerita nih sama teman-teman, kalau misalnya lewat pilates atau olah tubuh yang lain, kalian mendapatkan perubahan di cara berpikir kalian, secara mental juga kalian berubah menjadi positif atau menjadi lebih baik, itu mungkin karena dengan kita merilis tubuh kita, itu tuh kita merilis cara kita berpikir juga, merilis kalau ada kemarin baru itu hidden children trauma, kata yang dia mengatakan dengan kata seperti itu. Ya mungkin ada trauma yang disimpan pada saat rilis, ya terrilis juga traumanya tanpa harus cerita sama saya. Dan saya juga nggak pengen tahu kan masalahnya apa. Tapi kalau dari gerakan itu bisa membantu teman-teman, jadi ya sekadar sharing aja. Gerakan itu bisa membantu dan merilis kita, merilis tubuh kita. Tapi satu, kalau buat saya, tips buat saya, selalu dengerin badan kita. Jadi kita juga nggak bisa cuma dengan otak kita, karena badan kita juga adalah sesuatu yang hidup ya. Jadi kita harus bareng-bareng, otak kita harus bekerja, tapi si badan juga harus kita dengerin maunya apa, ke arah mana. Ya kalau harus ada istilahnya ada seorang expert, seorang ahli, itu lebih baik sebetulnya ya, jangan nyoba-nyoba sendiri, sebetulnya nanti salah juga kan. Cuman intinya di sini dengan Anda merilis kalian, teman-teman bisa ngerilis badan itu juga ngerilis trauma, ngerilis ya kalau misalnya itu mengubah cara berpikir, mengubah persepsi, mengubah mental. Ya, kayak ada beberapa orang yang di sini katanya mengatakan tadinya mental saya itu tertahankan dan gimana. Ya, hal-hal seperti itu tuh sebetulnya coba koreksi badan kalian dulu. Pada saat koreksi badan kalian, rasain apa yang ada di dalam pikiran kalian sama soul kalian. Apakah berubah? Kalau menurut saya pasti berubah. Ya, secara pengalaman saya ngajar dan beberapa orang berbikin testimoni seperti itu, menurut saya akan berubah. Jadi teman-teman boleh ya berlatih, ini sekadar cuma cerita aja, semoga bermanfaat sharingnya. Oke? Ya, selamat berlatih. Subscribe to my channel.